Jeffrey informasiin ya. Kalau Jeffrey itu ada ganti profil WhatsApp. Itu aja informasi dari Jeffrey ya. Semoga bisa dimengerti. WhatsApp Jeffrey sudah berubah profilnya. Jangan bilang macam-macam ya kalau sudah dirubah ya. Mungkin ada orang-orang mulut usil yang bilang ini itu. Pokoknya Jeffrey informasikan sekali lagi hari ini juga tanggal 25 Juli ya 2023 WhatsApp Jeffrey udah berubah ya profilnya ya. Ya memang foto profil itu nggak sama dengan yang di ini ya di web aplikasi ya. Jadi jangan ngomong macem-macem ya. Kalau ada orang ngomong macem-macem laporin aja. Orang Jeffrey ini pendirinya, Jeffrey ini juga pemiliknya dari web aplikasi. Jangan macem-macem dah. Ada yang bilang CEO lah, ada yang bilang pemilik lah. Yang dari dulu Jeffrey itu bikin ini ya, bikin halaman di Facebook juga macem-macem aja orang ngomongnya itu. Padahal Jeffrey disenturi, nggak macem-macem maunya Jeffrey. Tapi orang udah macem-macem aja ngomongnya di belakang Jeffrey. Sampai nggak dapat klien Jeffrey, tau nggak? Ada yang brengsek, ada yang mau rebut-rebut, ngerti nggak? Kenapa Jeffrey sampai ngomong Jeffrey adalah pemiliknya dari halaman itu? Kenapa harus disampaikan melalui video? Ya karena itu banyak sekali kesulitan-kesulitan mengaksesnya. Itu apa namanya? Kalau bukan udah ada yang mau bajak, ya. Jadi kalau ada halaman terkenal aja, orang lihat bagus sedikit aja, udah pasti mau dibajak sama orang. Susahnya setengah mati itu, tau gak? Bikinnya juga. Yang blogspot Jeffrey ini juga bukannya gampang ya Jeffrey bilang ya. Jeffrey susahnya minta ampun ya mikirinnya ya. Hampir tiap hari 24 jam gak tidur. Ngerti nggak? Banyak sekali waktu itu pertama kali yang mau rebut-rebut. Yang mau ngaku-ngakuin halaman dia. Yang mau ngaku-ngakuin itu web aplikasinya dia. Sampai dikacauin, tau gak? Nggak ngerti kan? Ya karena apa? Karena Jeffrey yang pembuatnya. Jeffrey yang mikirin, Jeffrey yang punya ide. Jeffrey penemunya itu. Ya. Jadi Jeffrey katakan sekali lagi. Jadi Jeffrey kalau buka-bukaan soal teknologi juga ya. Ada yang mendengarnya pasti diputar balikin sama mereka. Waktu itu Jeffrey juga ngomong masalah ini. Saham ya. Ngomong sama masalah saham juga. Jeffrey katakan apa? Diputar balikin sama orang yang kesel ngedengarnya. Ya itulah Jeffrey katakan sekali lagi. Jeffrey ini nggak bisa buka-bukaan terlalu terbuka di ini juga, di online juga. Jadi kalau mau tahu apa-apa, ini aja, datang aja ke Jeffrey. Telepon Jeffrey. Ya, rumah Jeffrey sudah jelas. Di perumahan Chandra Baga, Blok AQ2 nomor 17. Klaster Tambak Siring, Bekasi Utara. Ya, gampang ketemuinnya. Udah jelas-jelas WhatsApp Jeffrey juga sudah ada. Ya, Jeffrey hanya pakai WhatsApp sama web aplikasi ini aja. Sama kalau mau datang langsung. Seperti itu ada yang mau ketemuan sama Jeffrey, dia janjian dulu. Ya, sekarang ini Jeffrey siap kalau ada yang mau janjian dimanapun juga. Telepon juga bisa. Nomor Jeffrey terbuka ya. Buat yang mau memang ini bermaksud baik dan dekat dengan Jeffrey, Jeffrey terima dengan baik juga. Tapi kalau Jeffrey terima dengan baik, Jeffrey katakan Jeffrey nggak bisa ajarin secara online juga ya semuanya. Terbuka secara online nggak bisa. Karena banyak sekali. Di online itu orang-orang jahat yang ngedengarnya, dia kesel, dia malah hancurin, tahu nggak? Ya, sekarang ini bahaya kalau ngomong terlalu terbuka bahaya, bukan hanya uang aja. Mengenai online juga, teknik-tekniknya juga ya. Kalau ngomong terlalu terbuka, kalau nggak bisa diskusiin beberapa kelompok aja, itu bahaya sekali. Harus diskusikan secara ramai-ramai itu terbuka semuanya bahaya sekali. Ada orang yang benci aja, dia kacauin semuanya. Bahkan ini yang
peserta diskusi juga di online ini. Dikacauin semuanya, tahu nggak? Ada yang diblok-blok sama orang yang benci itu. Nggak suka dia itu. Kalau terlalu dibuka oleh umum. Ya, Jeffrey sendiri nggak ngerti lah siapa orangnya. Orang luar apa orang dalam negeri juga nggak ngerti ya. Jadi Jeffrey katakan sekali lagi, Jeffrey bukannya nggak mau terlalu terbuka ya di ini ya, di web aplikasi ya. Kalau terlalu terbuka juga bahaya sekali. Bicara apapun juga terlalu terbuka bahaya sekali ya di web ini. Iya, sudah kacau internet ini. Banyak yang nggak suka. Semua orang soalnya bisa ini ya. Masih bisa semuanya. Akses apapun juga. Secara remote juga semua orang bisa ya. Kacau internet ini udah. Tahu nggak? Udah banyak lubangnya Jeffrey katakan dari dulu. Jadi harus hati-hati sekali kalau bicara. Bahkan bukan Jeffrey juga yang harus hati-hati. Semuanya harus hati-hati. Ya, jadi nggak perlu ditakutin juga akses internet ini. Masih bisa mencegahnya untuk orang-orang yang ahli ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak ahli, yang awam, jangan sekali-sekali coba ngebajak ya. Karena nggak ngerti cara ininya ya. Cara ngatasinya juga. Nanti malah keblokir situ semuanya. Ya. Jangan sekali-kali belajar soal bajak membajak, Jeffrey katakan sekali lagi. Soal keamanan data ini diperhatikan sama sekali semuanya. Jeffrey aja yang ahli aja Jeffrey nggak berani, ya nggak berani, ngehack orang nggak berani, ngacauin ngintip-ngintip HP orang, ngintip-ngintip laptop orang. Jeffrey sendiri nggak berani. Jeffrey bisa, tapi Jeffrey nggak berani karena Jeffrey nggak punya wewenang. Jeffrey tahu, sadar. Ya, Jeffrey punya kesadaran. Jeffrey nggak punya wewenang itu. Untuk akses HP orang, untuk akses laptop orang secara tiba-tiba tanpa diketahui orangnya, Jeffrey nggak berani sama sekali. Ya, memasukkan virus pun Jeffrey nggak berani. Jeffrey katakan sekali lagi. Apalagi membom ya, membom dengan nomor-nomor palsu ya. Jeffrey katakan Jeffrey nggak berani. Jeffrey nggak punya wewenang. Jeffrey tahu itu. Jeffrey tahu hukum internet. Ya, Jeffrey sudah puluhan tahun. Jeffrey katakan sekali lagi. Di tanggal 25 Juli ini Jeffrey katakan sekali lagi bahwa Jeffrey bukan orang sembarangan. Jeffrey ahli, tapi Jeffrey tidak menggunakan kalian itu untuk menyakiti orang secara diam-diam ya. Membajak HP orang, membajak laptop orang, mengetahui file orang, mengambil file orang. Jeffrey tidak suka itu. Jeffrey ahli puluhan tahun di komputer, di internet juga sudah puluhan tahun ya Jeffrey katakan. Tapi Jeffrey tidak suka memakai cara itu. Kotor itu namanya. Bahkan kemarin itu saja Jeffrey lihat itu ya. Jeffrey ke KPP ya, ke kantor pajak ya kemarin itu ya, di Cibitung ya Jeffrey katakan ya. Untuk akses internet aja susah, tahu nggak? Ya Jeffrey katakan sekali lagi bahwa itu dari versi yang Jeffrey gunakan beda dengan versi yang di kantor pajak Cibitung. Jadi susah, padahal itu gambar terlihat di komputernya jelas satu halaman, tapi pada saat di print itu tidak sampai satu halaman, terpotong malah. Aneh kan? Ya itulah internet, ya itulah komputer. Berbeda versi saja sudah berbeda ini ya. Cara untuk mengaksesnya, mengeprintnya juga berbeda hasilnya. Ya, jadi orang awam pasti bingung gitu, pasti bingung. Ya, Jeffrey aja memikirkan berapa lama itu, ya, untung aja nggak sampai sehari mikirnya. Karena Jeffrey sudah tahu ini pasti ada yang aneh. Karena apa? Karena perbedaan versi. Jeffrey punya berbeda dengan versi yang di kantor pajak Cibitung. Ya, memang di beberapa tempat umum dikasih akses. Ya, tapi ya itu kejadian di kantor pajak Cibitung kemarin itu. Jeffrey akses di tempat Jeffrey bisa, di kantor pajak Cibitung hasilnya beda karena kantor pajak Cibitung memakai versi yang baru ya, sedangkan Jeffrey punya nggak akses ke internet. Di kantor pajak Cibitung itu memakai versi baru karena online terus. Ya Jeffrey bisa mengatasinya. Jadi Jeffrey katakan sekali lagi ya,
Jeffrey setiap penggantian apapun juga Jeffrey harus menginformasikan jadinya. Mengganti foto di profil WhatsApp juga, ya. Nomor WhatsApp Jeffrey masih tetap 0811 12 15773 dan alamat kantor Jeffrey tetap ya, bukan kantor virtual ya. Kantor sesungguhnya yang berbentuk rumah di perumahan Chandra Baga Blok AQ 2 nomor 17. Dan ini juga sudah resmi ya, diakui ya oleh pemerintah Indonesia karena Jeffrey sudah mengurusnya ya. Ngurus izinnya sudah dapat semuanya dan sudah lengkap ya. Jeffrey saja mau buka akses untuk perusahaan Jeffrey ini ya. Jadi jangan mengatakan macam-macam ya, pemiliknya adalah Jeffrey tapi yang lain adalah siapanya ya. Jangan macam-macam ya Jeffrey bilang ya. Jeffrey dari semula Jeffrey yang bikin itu semua web aplikasi. Jeffrey yang temukan ya ide-idenya ya, membuat seperti media, live TV ya. Bahkan pengacaunya banyak sekali ya di belakang situ ya. Jeffrey nggak sedikit kacau waktu pertama kali, tapi saat itu udah enggak, udah dijaga sama Google ya. Jadi Jeffrey katakan kalau ada orang yang bikin itu aplikasi yang bagus, pasti ada pengacaunya. Nggak senang orang ada aplikasi bagus, nggak senang. Ada aja yang mau memiliki, ya. Lihat aja seperti itu, Elon Musk itu banyak kan pengganggunya, banyak juga, ya. Iya, Jeffrey aja begini dikatain macam-macam mungkin ya. Belum kaya aja udah ini, ya apa boleh buat. Kalau Jeffrey memang udah ilmunya seperti itu, tapi Jeffrey belum sempat punya kekayaan, ya inilah wajar juga ya. Bukan kata orang berilmu itu harus kaya raya ini ya. Bisa saja seperti Jeffrey ini yang belum punya uang banyak tapi sudah bisa membuat aplikasi ya seperti miliarder. Apa herannya? Sudah seperti Facebook juga ini. Ya, Jeffrey bisa membuat media ini seperti Facebook. Cuma masih belum dikasih aksesnya oleh Google. Jeffrey katakan sekali lagi, Jeffrey bukan sombong. Banyak pengganggunya. Giliran Jeffrey bilang apa aja, langsung mau dikacauin. Giliran Jeffrey bilang bisa ahli komputer aja dikacauin terus. Ada SMS semalam itu. Jeffrey bilang Jeffrey pintar saham juga, dikacauin juga sahamnya. Ya, Jeffrey bilang apa, dibalikin, diputar balikin sama mereka. Supaya omongan Jeffrey nggak jadi kenyataan. Tahu nggak? Ya, Jeffrey ngomong di sini bukannya main-main. Emang kenyataan pahit seperti itu orang. Jahatnya minta ampun. Nggak boleh orang maju. Nggak boleh orang senang dikit. Ya, orang santai dikit nggak boleh. Begitu dengar apa nggak senang. Itulah sifat orang-orang jahat, tahu nggak? Orang jahat ya seperti itu. Nggak senang kalau orang bisa apa. Orang kalau mau minta diajarin ya ngomong ini. Etikanya baik-baik. Punya etika dikit jadi orang. Jangan nyolong. Kalau mau ambil akses orang lain itu secara diam-diam itu kan nggak punya etika namanya. Ngerti nggak? Ya, jadi orang punya etika dikit ya. Hidup ini ya. Jangan nggak punya kode etik ya. Gitu aja nggak tahu kode etiknya. Nggak tahu etikanya. Apalagi hukum sekarang. Jeffrey katakan kalau nyolong di online itu secara diam-diam itu ya namanya nggak punya etika. Apalagi tahu hukum. Nggak tahu hukum itu. Orang buta hukum. Etika aja nggak tahu. Gimana mau ngerti hukum? Coba. Jangan macam-macam Jeffrey bilang di dunia online ini juga. Jeffrey tahu ada yang mau ambil hak akses, mau ambil alih kepemilikan web aplikasi. Udah berapa kali ngelihat web aplikasi bagus dikit aja. Dulu juga halaman di Facebook juga banyak yang mau ambil alih itu. Udah banyak yang mau ambil alih. Coba aja Jeffrey teriak berkali-kali.
Jeffrey ada pemiliknya, Jeffrey pembuatnya. Ini juga Jeffrey katakan, Jeffrey pembuatnya. Ya, Jeffrey penemu ide membuat media seperti layaknya TV online. Ya, sudah diakui oleh YouTube, performanya bagus. Banyak yang mau ambil alih itu. Jeffrey marah sekali, jelas marah lah. Hampir tiap hari ada gangguan. Orang rumah satu, ada aja yang diganggu yang lainnya. Itu udah banyak sekali halaman. Tapi kacaunya minta ampun. Orang kalau ada kepemilikan apa-apa itu, waduh, ampun deh sekarang ini kalau seorang diri yang memiliki, bahaya banget. Apalagi belum punya ini ya, harta banyak ya. Pengganggunya banyak sekali yang mau ambil alih hak kepemilikan itu. Waktu itu aja Jeffrey belum sempat urus kepengurusan sertifikat, banyak sekali gangguannya. Banyak sekali yang mau ambil alih. Jeffrey katakan ya, sampai Jeffrey, kenapa Jeffrey bati-batian itu urus bikin jadi sertifikat jadi perusahaan ya. Syukur-syukurlah dikasih PT. Ya. Padahal Jeffrey sendiri belum mau jadiin PT. Malu Jeffrey juga. Kenapa? Belum besar banget, udah banyak yang mau ambil alih. Enak aja Jeffrey dengan susah payah merintisnya, menemukan ide, pagi siang malam 24 jam gak tidur, mau diambil alih. Otak Jeffrey ini, otak Jeffrey ya, yang memikirkan semuanya. Seenakannya aja orang bilang macam-macam di belakang Jeffrey, mau ambil alih kepemilikan web aplikasi. Biarpun mau ambil alih berapa miliar juga belum tentu dijual dulu. Belum selesai itu soalnya. Kalau tunggu bagus baru boleh ambil alih. Jeffrey jual itu. Bukan 1 M lagi Jeffrey jual. Lebih dari itu. Karena apa? Buatnya itu gak gampang. Suruh ajarin orang juga gak mungkin diajarin. Apalagi gak ada dasarnya. Gak mungkin lah ngajarin orang segitu rumit lah. Harganya itu berapa M itu? Bisa ratusan M, bisa triliunan itu. Web aplikasi Jeffrey. Susah sih itu bikinnya. Bukan kata gampang. Jangan seenaknya nyolong. Ya, jangan seenaknya nyolong ya. Itu buatnya nggak gampang. Bukan ke orang sembarangan yang bisa buat. Tidur juga enggak. Hampir berapa bulan gak tidur. Mikirin cara buatnya bagaimana. Emang gampang bikin seperti itu. Main mau diambil alih hak kepemilikannya. Lo bisa bilang gue bego pertama kali. Hah? Ya kenapa? Lagi mikir. Lagi mikir belum tahu apa-apa. Mau gimana. Sekarang udah lancar. Mau bilang apa? Mesti kasih rubah ke Jeffrey. Kalau yang bilang bego pertama kali itu. Lo mau beli juga gak dapat 1 M. Lebih dari itu. Cara ini aja rekrut klien mau gabung aja susahnya minta ampun itu. Ada yang mau minta gratis lagi, enak aja. Orang bikinnya nggak gampang mau ambil gratis. Kurang ajar amat tuh. Mau belajar gratis, mau masuk gratis. Emang apaan? Emang nggak pakai ini apa? Nggak pakai otak, nggak pakai apa namanya? Duit apa? Untuk online aja pakai duit. Begini aja ngomong pakai duit nih, ya ngerti nggak? Kalau HP rusak, apa bukan ganti pakai duit tuh? Pakai daun ya semuanya itu ya? Enggak kan? Maka itu jangan sembarangan ngomong. Mesti kasih gratis ilmunya. Enak aja. Ilmu biarpun Jeffrey nggak lulus, biarpun otodidak juga belajarnya bukan kata gampang. Mesti putar otak lagi. Jangan seenaknya ngomong.
Bilang gampang lah ngopi paste. Karena apa? Karena pada awalnya udah mikirnya setengah mati. Ya, mikirnya udah susah itu. Buatnya pada awalnya. Ya awalnya susah, ya belakangnya ya gampang itu ya urusan inilah. Urusan Jeffrey lah. Orang mau ngomong apa juga itu udah keahlian Jeffrey. Nggak usah ngetes-ngetes ya. Jeffrey bilang sekali lagi ya. Yang ngomong sembarangan pada awalnya juga tuh. Ingat ya. Tuhan yang nggak buta. Jeffrey mungkin buta. Siapa yang masuk pada awal-awal itu? Hah? Tapi sekarang ini Jeffrey diproteksi semuanya. Jangan kurang ajar, Jeffrey bilang ya. Jeffrey bikin susahnya minta ampun web aplikasi ini. Udah mau diambil alih kepemilikan. Udah mau diakuin. Seenaknya aja. Udah pakai nyolong secara remote diam-diam. Main ngaku-ngakuin web aplikasinya lagi. Sekarang ini juga udah banyak kenyataan racun-racun internet yang Jeffrey tahu ya. Jeffrey bongkar semuanya. Biar pada tahu, pada melek internet ini kayak gimana, hati-hati. Web aplikasi Jeffrey aja udah banyak yang mengakuin kepemilikannya. Ya, yang lain juga kalau bikin apa-apa yang belum sanggup bikin hak patennya, hati-hati ya, Jeffrey bilang ya. Jeffrey aja sampai mikirin bagaimana cara mencegah orang supaya nggak ambil alih. Ya Jeffrey bikin perusahaan. Untung aja pemerintah mau ngakuin. Coba kalau susah lagi. Repotnya minta ampun coba. Mikirnya bukannya kata gampang ini. Mikirnya susah. Kalau ngajarin juga ngajarin dari pertama, kalau orang yang nggak ngerti dasarnya nggak bakal bisa. Orang mesti ngerti dasarnya dulu, dasarnya mesti kuat. Kalau ini komputer itu, kalau dasarnya nggak ada susah, ya. Dasarnya nggak ada susah. Jadi kalau orang bilang ini bukan ilmu Jeffrey, kata siapa? Bukan ilmu Jeffrey. Jeffrey belajarnya aja susah waktu dulu. Dulu juga karena kesulitan ekonomi bukan apa-apa. Jeffrey sampai nggak berhasil bikin skripsi karena kesulitan ekonomi juga, ya. Jadi jangan sembarang ngomong Jeffrey nggak ada dasarnya, nggak ada apa-apa, nyuri-nyuri aja, itu salah besar, kebohongan besar buat mulut besar itu, bukan mulut besar Jeffrey. Puluhan tahun di dunia komputer sebelum ada internet juga udah bisa Jeffrey ini. Ngeledek macem-macem lagi. Ya Jeffrey bilang ya, jangan sembarangan. Mau ngomong apa soal komputer juga ayo diladenin sama Jeffrey. Ya sebenarnya sih nggak mau marah ya, coba kesel aja. Dia pada ganti apa-apa, rasanya ada yang kurang enak nih. Kalau nggak diinformasiin nih, ntar disangka ini, disangka itu. Kemarin aja ngurus ke kantor pajak aja susahnya minta ampun. Ininya juga. Emang gampang ngurus izin perusahaan itu. Sekarang ini juga susah, minta ampun. Bukan susah apa-apanya, susah ininya, minta informasinya. Banyak orang yang nggak ngerti juga atau gimana. Informasi dilempar sana, lempar sini. Ya, untung aja terakhir kali ini Jeffrey ngurus pajaknya juga gampang. Jeffrey mah terbuka aja. Jeffrey penghasilannya berapa ya itulah, karena banyak orang yang masih belum melek internet di dunia online ini ya, jadi pajak yang Jeffrey bayarin juga sedikit lah, belum banyak penghasilan Jeffrey. Jeffrey jelasin juga sampai ini mulut panas juga susah jelasinnya kalau orang nggak ngerti internet.
Ada orang yang jualan juga maunya biasa-biasa aja, ya udah. Padahal mah Jeffrey mau bantu supaya lebih dikenal banyak orang jualannya. Mungkin aja enak dagangannya kan. Siapa tahu kan? Jeffrey juga nggak tahu. Jeffrey asal coba aja. Ini orang kayaknya enak juga makanannya, tapi orang ini kok kayaknya sepi-sepi aja. Tapi dia juga nggak mau masuk iklan, ya sudah lah. Mau diapain coba? Padahal ya tempatnya bagus, makanannya juga nggak gitu ini kotor, makanannya bersih, tapi nggak mau dipromosiin di internet ya terserah. Jadi ya itu urusan pemiliknya lah. Ada juga yang menghalang-halangi ketemu pemiliknya ya. Nggak ngerti lah Jeffrey, banyak sekali halangan untuk usaha ini. Bukan kata gampang, bukan kata nyamperin satu pelaku usaha langsung dapat ya. Emang kirain enak usaha kayak gini. Jangan tiap kali ada orang dapat hasil, baru dapat hasil seperti Jeffrey. Jeffrey hasil bukan banyak ya, Jeffrey bilang ya. Kasih orang 1 bulan berapa? 10.000. Kalau cuma dapat iklan 1 bulan aja udah dibilang udah hebat Pak. Lucu, tau gak? Kalau mau ikutan nggak apa-apa, ikutan aja. Bikin. Kalau mau susahnya, lihatnya gampang dapat ininya ya. Dapat 10.000-nya gampang. Ya tapi susahnya bukan main ini, bukan kata gampang. Mestinya lebih dari 10.000 dapat ininya. Ya tapi ya kenapa? Karena masukinnya juga iklan untuk pelaku usaha ini ya, golongan menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Coba kalau menengah ke bawah disamain sama menengah ke atas jutaan, mereka nggak dapat hasil apa-apa. Maka itu Jeffrey bilang, untuk pelaku usaha yang Jeffrey masukin ini yang masih golongan menengah ke bawah, wah bersyukurlah masih harga murah. Jadi jangan ngomong macem-macem, minta Jeffrey ajarin apa lagi. Ini Jeffrey udah kasih hati. Jangan minta jantung, ya. Bukan kata Jeffrey sombong. Yang lain juga pelaku usaha iklan ini kayaknya ini juga kesel juga Jeffrey kasih harga begitu murah. Mereka pikir Jeffrey gampang dapatnya juga kali. Ya itulah kompetisi. Kalian mikir Jeffrey enak dapatnya 10.000 mah gampang dapatnya, katanya. Apa yang gampang coba? Ngomongnya gampang 10.000. Iya semua orang bisa 10.000 kasih ke Jeffrey, bisa semua orang. Gampang kalau kasih doang mah. Tapi coba bener-bener dilakuin. Kalau ngomong aja mah gampang. Kalau ngejalaninnya susah. Jeffrey sendiri udah ngejalanin. Kalau misalkan gampang, Jeffrey itu 9 bulan. Jeffrey itu udah mestinya dapat 100 pelaku usaha. Tapi belum. Apa gampang itu? Udah 9 bulan masih belum dapat 100 pelaku usaha. Mestinya targetnya lebih dari 100. Ya, Jeffrey bilang ya. Usaha Jeffrey itu bukan kata gampang. Susah. Kalau diomongin gampang, secara teori ya gampang. Satu orang sehari 10.000 aja bisa dapat 10 klien mungkin. 10 klien udah 100.000, 20 klien 200.000. Itu mah gampang kalau ngomong doang. Coba benar-benar dijalanin. Gampang apa susah? Jeffrey udah ngejalanin sendiri. Susah, bukan gampang ya. Jangan kirain dapetin 10.000 dari usaha ini gampang. Udah Jeffrey coba jalanin. Kalau misalkan gampang, Jeffrey udah dapat 200 klien. Dalam 9 bulan ini. Ternyata belum sampai. Makanya gangguan minta ampun banyaknya. Bukan kata gampang ya. Jeffrey sendiri hampir tiap hari ini juga tidur gak sampai ini ya. 6 jam apa 8 jam lebih ya. Bahkan bisa 1 harian gak tidur. Masih. Ngerti nggak? Jadi usaha iklan ini bukan kata gampang. Kalau mau ikutan, mau susahnya, ya bisa aja. Ayo kita ikutan. Sama-sama. Dukanya kita rasain sama-sama. Jeffrey udah ngerasain dukanya. Ya seperti ini. Nggak gampang. Jadi ya gangguan virus, gangguan ini aplikasi
apa namanya teknikal gitu ya, banyak sekali di internet ini, bukan kata nggak ada. Jadi jangan mikirnya gampang aja jadi pelaku di dunia online. Apa-apa juga mesti ngerasain sendiri, baru tahu susahnya. Kalau gak ngerasain sendiri ngelihatnya sih gampang, kalau cuma ngomong aja gampang, tapi giliran ngelakuinnya coba. Jeffrey semuanya sendiri saat ini, dari mulai mikirin konsepnya, mikirin idenya bagaimana lagi mengembanginnya, mikirin bekerja samanya, ya, mikirin ininya, buka secara rekeningnya, pakai nama perusahaannya. Ya, ini urusan masih panjang. Jeffrey bilang belum selesai penuh. Semuanya Jeffrey masih jalanin sendiri. Jeffrey juga yang nemuin idenya, Jeffrey juga yang diriin perusahaan ini, Jeffrey juga yang ininya ya, kreasiinnya, bikin jadi lebih kreatif lagi bagaimana, bikin lebih bagus lagi. Semua Jeffrey, nggak ada orang lain siapapun juga yang bantuin di sini, ya. Tempat Jeffrey masih seperti ini, ya wajar lah. Jeffrey katakan masih kecil, belum besar. Jadi kalau ada yang bilang Jeffrey sombong itu salah besar, bohong besar itu. Kalau ada yang bilang Jeffrey udah kaya itu salah besar, bohong besar, ya. Jeffrey belum kaya, Jeffrey masih perlu bantuan teman-teman yang lain, pelaku usaha yang lain. Jeffrey juga mau bantu, ya. Jadi kita sama-sama bantu. Jeffrey bilang pelaku usaha kecil juga Jeffrey mau bantu, bukan kata nggak mau bantu. Kalau masuk iklan bukannya udah terbantu itu, udah banyak yang kenal di komunitas ini juga. Banyak yang saling lihat. Ya Jeffrey saranin supaya yang udah bergabung itu sering-sering juga lihat iklannya. Jangan kata nggak dilihat. Salah besar kalau nggak dilihat. Udah bayar kok, walaupun sedikit juga harus dilihat lah. Mesti dilaporin ke Jeffrey juga kalau ada kesalahan apa-apa. Jangan diem aja. Jangan ngomong sama orang lain ya. Ngomong sama Jeffrey-nya. Nanti Jeffrey rubah kok. Bukan kata udah lapor Jeffrey diemin aja. Tolong ya sama-sama ya. Kita ini kan sama-sama pelaku usaha walaupun berbeda bidang ya. Ya sama-sama lah kita ini, kalau mau maju sama-sama. Jeffrey bilang jangan ini Jeffrey juga nggak suka maju sendiri juga nggak suka. Jeffrey sih semuanya Jeffrey terbuka aja ya, masalah-masalah masih banyak Jeffrey ini ya. Ya, jadi Jeffrey mau bantu orang juga sambil ini ya, mencahin masalah-masalah Jeffrey sendiri, bukan kata gampang juga. Tapi nggak apa-apa. Itu semua kita memang pelaku usaha mesti kayak gitu semua. Apalagi sebagai pemilik ya, sebagai founder ya, penemu ya. Sebagai CEO juga Jeffrey, kepalanya sendiri ya. Jeffrey yang jalanin usaha sendiri. Produktivitasnya sendiri, bekerja sama sendiri ya, semua Jeffrey yang jalani semuanya. Jeffrey juga yang jagain dengan tim Google. Jeffrey berapa kali juga dapat undangan dari Google juga ya. Tapi sayangnya Jeffrey banyak kehilangan waktu juga, nggak sempat undangan itu Jeffrey penuhin. Banyak gangguannya, siang hari banyak, malam hari juga banyak, karena internet ini juga 24 jam nggak putus-putus. Kalau malam gangguan dari luar negeri mungkin, kalau siang dari dalam negeri, Jeffrey kurang tahu juga ya. Karena di site-nya Google ini ya semua kan terbuka, dunia luar juga bisa lihat. Ya Jeffrey bukannya kata Jeffrey marah-marah atau gimana. Pada kesempatan ini Jeffrey cuma mau ungkapin aja, bukan Jeffrey kesel atau bagaimana ya. Jeffrey mau ungkapin aja, masalah Jeffrey begitu banyak juga, bukan kata gampang menjalankan usaha iklan ini. Ya kalau ada yang bilang Jeffrey gampang sekali dapetin uang dari usaha iklan ini, salah besar. Karena sehari pun kalau Jeffrey misalkan dapat lebih dari 2 atau 3, cara buat iklannya itu juga sulit ya. Jeffrey konsepnya itu ya, permintaan juga banyak ya. Jangan anggap gampang bikin iklan ini
gampang dapat duitnya, tapi susah kreasinya, mesti mikirnya ini ya, kesulitannya itu banyak secara teknisnya, ya. Sama seperti Jeffrey, lihat orang jualan kue, jualan ini sayur juga gampang, tapi secara teknisnya juga kalau Jeffrey jalanin sendiri belum tentu Jeffrey bisa, ya. Begitu aja. Orang lain juga lihat Jeffrey gampang. Nah, Jeffrey buka ini semuanya. Jadi supaya tahu secara teknisnya susah, bukannya kata gampang. Kalau dapat hasilnya mungkin begitu dilihat, wih, dapat lo 100.000, 1 juta lo dalam sehari lo. Coba teknisnya, tahu nggak teknisnya jalaninnya bagaimana? Kesulitannya apa aja nggak tahu kan? Mikirnya apa gampang nggak tahu kan? Nggak ngerti kan? Jangan kata gampang, kalau orang begitu dapat 1 juta, jangan kata gampang dapat duitnya. Dapat duitnya gampang, ngebuatnya susah, nanti duitnya balik lagi ke ini, klien yang minta dibuatinnya. Apa bukan terbuang secara percuma itu? Ya, seperti desain kemarin juga. Itu orang nggak mau ngomong apa-apa lagi. Ya udah, Jeffrey anggap udahlah selesai. Tapi Jeffrey kadang apa? Kadang nggak mau ribut aja. Dia bilang udah selesai. Padahal uang masih ada ganjelan dari orang itu. Udah, Jeffrey nggak mau ambil. Buat apa sih dipermasalahin? Uang kecil itu mah buat Jeffrey. Jeffrey masih bisa dapetin uang besar lainnya. Bukan kata sombong Jeffrey ini. Udah sering Jeffrey ngalamin orang kayak gituan. Kasihan juga. Dia sampai bayar, mesti 2 kali bayar. Udah bayar sama Jeffrey, bayar sama yang ini lagi. Padahal kesalahan di dia sendiri. Udah desainnya sama Jeffrey, ininya sama orang lain ngeprintnya. Begitu mau ngeprint, disalahin desainnya juga, mesti desain ulang. Ya harus bayar 2 kali dia. Padahal kesalahan sendiri. Jeffrey juga nggak enak lah mintanya. Itu masih ada sisa itu. Enggak Jeffrey minta, biarin aja. Ikhlas Jeffrey. Dulu juga ada yang marah-marah sama Jeffrey. Udahlah, biarin aja. Itu juga udah lunas sih sebenarnya, tapi dia marah-marah akhirnya. Jadi putus hubungan. Ya itulah kendala-kendalanya. Jadi seorang pelaku desain juga ya. Ini juga secara teknis juga ada seninya juga. IT itu bukan kata nggak ada seninya. Jadi mesti punya jiwa seni, mesti punya jiwa sosial juga. Jadi pelaku IT bukan kata gampang. Ya, kehilangan klien apa gampang? Kehilangan klien satu itu susah. Ya nanti juga klien itu mikir si Jeffrey ini bagaimana. Dia sebenarnya kasihan sama klien itu juga, mesti bayar 2 kali. Jadi nggak mau urusan lah, biarin aja duit sisanya. Jeffrey masih bisa cari ya, cari aja lagi, yang lain juga masih banyak. Ya. Jadi Jeffrey bukan kata marah sama klien yang marah, enggak. Malah Jeffrey kasihan, mesti bayar 2 kali. Jadi Jeffrey kasih tahu aja, karena Jeffrey sudah tahu. Walaupun kesulitan Jeffrey banyak, kesulitan klien juga ada juga. Dia harus mengeluarkan uang 2 kali. Karena permintaan dari yang ini, yang mengeprintnya. Oke, terima kasih penjelasan dari Jeffrey ini. Semoga semua penjelasan dari Jeffrey bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Ya,